Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian bab ke 5 ya, mengenai perilaku produsen, teori produksi dan biaya produksi. Nah, di sini ada sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 7 ya. Ada pertama dimensi jangka pendek, model produksi, model produksi dengan satu macam faktor produksi variabel, model produksi dengan dua macam faktor produksi variabel, konsep biaya, produksi, produktivitas dan biaya produksi jangka pendek dan panjang, memaksimumkan laba. Nah, ini langsung ke bagian dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sebelum saya memberitahukan beberapa materi yang mesti teman-teman ketahui bahwa di dalam kemarin kita telah mempelajari pada sisi konsumen. Kalau konsumen itu dia berupaya mencari kepuasan maksimum ya, mencapai kepuasan maksimum. Jadi dia berupaya mencapai kepuasan maksimum. Nah, kepuasan yang dia cari ya. Jadi kalau belum ada puasnya, terus saja dia ingin lagi gitu kan. Tapi kalau dari segi produsen atau ya di sini produsen dia berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya kalau konsumen tadi di kepuasan, kalau produsen di produksi. Gimana caranya dia mencapai tingkat produksi yang maksimum. Jadi pemahaman kita mengenai perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Gitu ya. Jadi kalau kita paham perilakunya konsumen, maka kita juga akan paham mengenai perilaku produsen. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang bagian 1, yaitu dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan itu mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan juga ada faktor produksi variabel. Kalau produksi tetap itu adalah yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ya, dia akan menjadi tetap saja. Begitu. Nah, apa saja sih faktor produksi yang memang disebutkan dengan produksi tetap? Contohnya adalah mesin ya. Mesin itu dikatakan sebagai faktor produksi tetap. Ya, mesin itu adalah masuk ke faktor produksi yang tetap. Nah, jadi kalau misalnya buruh atau karyawan itu dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tapi kalau mesin itu dia dikatakan sebagai produksi tetap karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun itu susah untuk ditambah atau dikurangi, makanya dia tetap. Kalau variabel kan dia selalu berubah-ubah gitu ya. Jadi makanya di sini ada pengertian bahwa faktor produksi variabel itu tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi, itu makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Gitu ya. Nah, teori produksi itu tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara kronologis ya, teman-teman. Jadi, periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Periode jangka panjang itu adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Gitu. Ya, sekarang kita masuk ke model produksi dengan satu macam faktor produksi variabel itu bagaimana? Nah, di sini pengertian produksi dengan satu macam faktor produksi variabel itu adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah, ya. Yang tidak dapat diubah ini, di sini dikatakan bahwa ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal dan tenaga kerja. Nah, hubungan matematis ini
Kalian mungkin bisa lihat seperti pada layar, ada Q sama dengan F, K, L. Dimana Q itu adalah tingkat output, kemudian F itu fungsi dari K, K itu adalah capital atau barang modal ya. Kemudian L itu adalah labor ya. Atau dalam hal ini adalah tenaga kerja atau buruh artinya. Gitu ya. Jadi dalam model produksi satu macam faktor produksi variabel ini, barang modal itu dianggap faktor produksi tetap. Nah, barang modal ini disebut faktor produksi tetap karena misalnya seperti apa, yaitu tadi mesin kan masuk ke produksi tetap. Nah, kepuasan produksi itu ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja, gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang model produksi dengan dua macam faktor produksi variabel. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau tadi kita masuk ke model produksi dengan satu macam faktor produksi variabel gitu ya. Nah, ini di situ ada dibagi-bagi ya, ada produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Tuh. Oke. Jadi ada produksi total, kemudian produksi marginal ya, kemudian produksi rata-rata. Produksi total itu apa? Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Kemarin kita sudah membahas faktor produksi itu ada tenaga kerja ya, kemudian ada kemarin itu ada modal ya, seperti itu dan lain-lain, tanah ya termasuk di dalamnya. Nah, produksi marginal produk itu adalah tambahan yang ini adalah tambahan produksi. Nah, produksi marginal itu adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Sedangkan faktor produksi rata-rata atau average product ini adalah rata-rata dari output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Jadi rata-rata output ya, output yang dihasilkan dari per unit faktor produksi. Nah, di sini ada rumusnya ya. Kalau produksi total itu kita lambangkan dengan TP sama dengan FKL. TP itu adalah produksi total. Nah, produksi total. Tadi kalau K adalah barang modal ya, ini dianggap tetap atau konstan. Kemudian L itu adalah tenaga kerja buruh. Jadi secara matematis TP ini akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya itu sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP ya, MP persamaan. Nah, maka TP maksimum pada saat MP sama dengan 0. Jadi TP akan maksimum pada saat MP sama dengan 0. MP itu apa tadi? MP itu adalah marginal product, yaitu tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Nah, produksi marginal itu ada rumusnya juga, itu adalah TP aksen, turunan dari TP, yaitu dimana ada rumusnya adalah seperti ini, PTP dengan PL, gitu ya, dimana MP ini adalah marginal product atau produksi marginal. Nah, kalau TP tadi apa? Produksi total, itu ya. Jadi ini adalah rumus dari MP seperti ini, PTP per PTL, gitu ya. Nah, itu adalah model produksi dengan satu macam faktor variabel. Bagaimana dengan dua macam? Dua macam variabel di sini ada pengertian dari isoquant ya. Isoquant itu adalah
kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi teman-teman, dalam bagian ini kita melonggarkan asumsi ya adanya faktor produksi tetap. Baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Ya, namun yang harus diingat bahwa pelonggaran asumsi ini masih tetap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab dalam kenyataannya faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi lebih dari dua macam. Ya, jadi ini secara efisien akan menggunakan modal ekonometrika ya. Nah, dalam model produksi dua faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Nah, untuk isokuan ini misalnya kasus usaha tekstil tradisional di yang ada ya, misalnya kasus teknik usaha tekstil itu dengan asumsi misalnya menyatakan bahwa mesinnya dapat ditambah. Nah, jadi maka apabila dibuatkan sebuah ilustrasi begitu ya, maka nanti akan ada penambahan, misalnya tambah mesin gitu ya. Kemudian tenaga kerjanya juga pasti harus bertambah. Makanya kalau di dalam kurva isokuan itu ya teman-teman ya, jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini ada mesin, kemudian ini ada tenaga kerja. Ya. Nah, misalnya ketika tenaga kerjanya 1 gitu. Maka misalnya mesinnya, nah ini kita di ini dulu aja, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nah 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti ini ya. Nah di sini ada misalnya 5 tenaga kerja, maka ini adalah 1 mesin di dalam tabel ini ya. Kemudian ketika 3 tenaga kerja, maka misalnya dia bisa 2 mesin. Kemudian ketika dia 2, maka 3 mesin gitu ya. Kemudian dia ketika 4, maka 1 mesin. 1 tenaga kerja, sorry. Nah, inilah yang dimaksud dengan isokuan. Kalau kita hubungkan titik-titiknya seperti ini kira-kira. Kemudian ini agak melengkung dikit ya ke sini karena jaraknya jauh dari 3 ke 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan isokuan. Sama dengan di sini misalnya 105 unit. Misalnya seperti itu. Jadi bahwa tingkat produksi 105 bal tekstil dapat dicapai dengan beberapa kombinasi faktor produksi, yaitu 1 mesin dengan 5 tenaga kerja, 2 mesin dengan 3 tenaga kerja, dan seterusnya. Selanjutnya ini kita dapat menurunkan kurva isokuan seperti ini. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau semakin banyak mesin, maka semakin sedikit tenaga kerja. Makanya untuk saat ini analoginya di kehidupan nyata bahwa terjadi banyak PHK misalnya gitu ya. Kenapa? Karena ya sekarang udah nggak pakai tenaga kerja lagi, sekarang sudah pakai mesin, jadi cukup hanya 1. Contoh yang paling masuk akal misalnya jalan tol ya. Dulu kita jalan tol kan di masing-masing pintu gerbang tol itu dia ada orang gitu untuk jaga di sana. Nah sekarang itu kan tidak perlu, hanya men-tap saja kita ya ketika masuk ke mobil gitu, men-tap ke mesin dan langsung pintu otomatis terbuka. Nah itu nggak ada orang di situ, nggak ada orang yang menunggu. Kalau zaman dulu menunggu, kita ambil kartunya seperti itu, berapa bayarnya gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada
asumsi ya. Asumsi isokuan itu ada konveksitas ya. Ini analogi dengan asumsi pada bahwasannya perilaku konsumen yaitu kurva indiferensi yang kemarin kita bahas, yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksinya tetap. Asumsi-asumsi itu. Kemudian ada penurunan nilai MRTS gitu ya. Nah, saya kira ini kita percepat saja. Nah, kita masuk ke yang B-nya, perubahan output karena perubahan skala penggunaan produksi. Return to scale adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output perubahan bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan atau doubling. Nah, gitu ya. Di sini ada skala hasil menaik, increasing return to scale. Nah, jadi jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik. Jadi kalau digambarkan kurvanya seperti ini teman-teman. Di sini mesin, kemudian lagi-lagi di sini tenaga kerja. Nah, ini angka 0 ya. Di sini misalnya ada L1, labor 1, tenaga kerja 1, tenaga kerja 2, dan tenaga kerja 3. Kemudian misalnya di sini ada barang mesin 1 ya, mesin 2, dan juga mesin ketiga. Nah, ini kita gabung-gabungkan. Oke, kita gabung-gabungkan dulu. Kemudian kita tarik. Sorry, ini harus lurus ya. Kita tarik garis putus-putus ini. Nah, ini yang namanya skala hasil menaik ya, atau ini namanya adalah skala hasil menaik atau increasing return to scale gitu ya. Ini ada titik-titik di sini ya. Nah, ini kita tinggal membuat garis melengkung saja. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Harus kena dengan titiknya, karena ini saya kurang lurus. Harus kena dengan titik. Ini melengkung ya. Melengkung seperti ini. Dan terus sampai misalnya C, D, E gitu. Jadi di sini ada A, ini ada B, ini ada C gitu ya. Ini D, terus sampai E. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan skala hasil menaik gitu, dia naik. Diagram ini menunjukkan bila misalnya penggunaan dari mesin dan tenaga kerja, nah ini dilipat gandakan K1 nih ke K2, output meningkat lebih dari 2 kali lipat ya. Ini misalnya ada Q 50, Q 60, Q itu barang yang dihasilkan ya, kuantiti ya. Q 90, Q 150. Jadi apabila dilipat gandakan maka hasilnya 2 kali lipat gitu ya. Nah, ini karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar itu ada sinergi antara mesin dan juga tenaga kerja, atau disebut dengan embodied teknologi. Gitu. Seperti itu. Kemudian ada skala hasil konstan. Skala hasil konstan juga di sini sama seperti kurva tadi, tapi outputnya sebanyak 2 kali lipat juga ya. Memiliki karakter hasil skala konstan juga. Kemudian ada skala hasil menurun, ada decreasing return to scale. Nah, jadi ini menyebabkan output bertambah kurang ya, kurang dari 1 sehingga makanya dia bisa menurun. Kemudian ada masuk, kita langsung saja ke yang C-nya yaitu perkembangan teknologi ya. Jadi kemajuan kita kurang 1 nih, C-nya. Jadi A, B, A-nya isokuan, B-nya perubahan dan C adalah perkembangan teknologi. Silahkan boleh ditambahkan ya, dicatat. Perkembangan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu justru meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi ya. Ini tidak bisa dielakkan lagi. Jadi semakin maju maka semakin efisiensi karena tadi banyak mesin tadi gitu ya. Maka
Kalau kita gambarkan diagram kemajuan teknologinya, misalnya di sini mesin, di sini tenaga kerja, maka dia akan seperti ini kalau digambarkan ya. Nah, jadi Q90 ini periode pertama dan Q90 ini periode kedua. Maksudnya apa? Di sini mengklasifikasikan kita kemajuan teknologi berdasarkan pengaruh ya. Jadi bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar, maka itu disebut dengan teknologi padat modal ya. Sebaliknya jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar disebut teknologi padat karya. Jika tidak mengubah porsi atau rasio faktor produksinya tetap, itu disebut teknologi netral. Nah, jadi ini dapat digambarkan juga misalnya pada kurva yang lain lagi seperti ini. Jadi ini kita harus banyak membaca kurva ya kalau teori ekonomi. Jadi ada semacam gitunya. Nah, ini adalah porsi penggunaan barang modal makin besar. Ini padat modal disebutnya. Tapi kalau di sini netral, dia di tengah-tengah saja. Ini misalnya kayak gini, kayak gini. Ini di tengah-tengah. Nah, ininya melengkungnya di tengah-tengah. Kalau tadi si ininya di atas posisinya, si yang lurusnya di atas. Kalau ini di tengah-tengah. Kalau yang padat karya itu dia agak ke bawah. Berarti dia tenaga kerjanya lebih banyak ya. Harus padat karya gitu. Dibandingkan mesinnya. Nah, kalau ini mesinnya banyak, maka disebut padat modal. Ya, karena modal tadi ke mesin ya. Maka kurvanya seperti ini. Kalau ini disebut dengan netral. Jadi seimbang gitu. Seimbang antara modal dan mesinnya. Kemudian ini juga ada yang paling bawah, yang tadi nah, yang ini lebih ke bawah. Ini berarti banyak yang digunakannya, banyak tenaga kerjanya, sehingga disebut dengan padat karya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada konsep biaya saja ya. Di sini ada konsep biaya. Pengertian biaya dalam ilmu ekonomi adalah biaya kesempatan. Kita mengenal biaya eksplisit dan biaya implisit. Apa itu eksplisit dan implisit? Eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama melalui laporan keuangan. Contoh biaya listrik, telepon, dan air. Biaya implisit itu adalah biaya kesempatan atau opportunity cost yang kemarin kita sudah bahas. Di antaranya ada biaya tenaga kerja, biaya barang modal, dan biaya kewirausahaan. Itu ya. Kalau biaya tenaga kerja ini biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan tenaga kerja per orang, per satuan waktu ya. Gitu disebut dengan upah dan lainnya. Kalau biaya barang modal ini adalah biasanya para akuntan menggunakan konsep biaya historis. Nah, jadi itu sebabnya dalam laporan akuntansi nilai barang modal itu harus disusutkan. Karena semakin hari semakin menyusut. Kalau biaya kewirausahaan ini adalah orang yang mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk ditransformasi menjadi output berupa barang dan jasa. Gitu. Jadi dalam upaya tersebut dia harus menanggung risiko kegagalan, ya. Jadi bisa dibilang adalah pendiri usahanya. Gitu. Oke. Kita masuk ke produksi dan produktivitas dan biaya. Ini adalah produktivitas dan biaya mempunyai hubungan terbalik. Jika produktivitas semakin tinggi, maka biaya produksi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, biaya produksi dapat disesuaikan dengan tingkat produksi. Dalam jangka panjang, ini perusahaan akan lebih mudah meningkatkan produktivitas dibanding dalam jangka pendek. Itu sebabnya ada perusahaan yang mampu menekan biaya produksi, sehingga setiap tahun biaya produksi per unit itu makin rendah. Kita lihat biaya produksi jangka pendek dan panjang. Kalau kita jangka pendek dulu itu terdiri dari biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, ini adalah masuknya ke
uh, biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek ya. Punya rumus nih. Apa itu rumusnya? TC sama dengan FC ditambah VC. Ya, jadi kalau TC itu apa? TC itu bisa dibaca di layar. Ini adalah total jangka pendek ya, total cost. TC itu singkatan total cost, sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap itu FC. FC itu fixed cost. Ya. Kalau VC itu adalah variable cost. Jadi biaya yang bervariabel. Kalau FC itu tetap. Biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Contohnya kalau yang tetap tadi biaya modal ya, gaji pegawai dan lain-lain. Bahkan pada saat perusahaan tidak berproduksi Q sama dengan 0, biaya tetap harus dikeluarkan loh dalam jumlah yang sama. Contoh kita punya karyawan kita sedang cuti, begitu cuti melahirkan, nah itu tetap mereka dikasih biaya begitu ya, dikasih gaji kan, gaji tetap. Nah kalau biaya variabel ini besarnya tergantung pada tingkat produksi. Contohnya apa? Upah buruh, biaya bahan baku. Upah buruh itu maksudnya kayak dia lembur ya kan, dia nggak selamanya 1 bulan lembur kan. Nah pasti dia ada hari ini lembur, besok enggak gitu, makanya itu disebut dengan biaya variabel. Nah ada biaya rata-rata teman-teman. Biaya rata-rata itu adalah biaya yang harus dikeluarkan memproduksi 1 unit output. Di sini ada, bisa dilihat dari layar. Biaya marginal juga adalah biaya untuk tadi menambah 1 produksi. Nah ini sudah kita bahas di atas. Lalu bagaimana hubungan antara kurva-kurvanya? Ini seperti ini. Ya, kita lagi-lagi membaca kurva. Di sini ada garis MC, ini marginal cost, AC. Tadi adalah singkatan dari average cost, biaya rata-rata ini. AVC ya, ada average variable cost. Average variable cost di sini biaya variabel rata-rata jangka pendek. Kalau AFC itu biaya tetap rata-rata jangka panjang. Gitu ya. Oke, saya kasih catatan dulu keterangannya, kalian silakan boleh ditulis. Kalau AC tadi adalah biaya rata-rata jangka pendek. Kalau AFC itu adalah biaya tetap rata-rata jangka pendek. Nah, biaya tetap rata-rata jangka pendek. Kalau AVC itu adalah biaya variabel rata-rata jangka pendek. Gitu ya. Jadi kalau MC itu tadi marginal cost. Silakan. Nah, ini kita langsung ke biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini dalam jangka waktu panjang semua biaya adalah variabel. Ya, benar ya. Karena itu biaya relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Kita sudah sering sekali selalu dalam biaya itu pasti ada biaya rata-rata, biaya tetap, biaya variabel. Itu pasti sering disebutkan kalau kita mempelajari biaya dalam teori ekonomi. Ya. Itu pasti dikeluarkan oleh satu perusahaan begitu. Biaya tetap ya seperti misalnya dia pengeluaran mesin atau tadi bayar listrik, bayar air ya, bayar telepon, itu dimaksud dengan biaya tetap. Kalau biaya variabel tadi lembur, upah lembur, bonus, itu variabel. Gitu ya. Bagaimana nih cara memaksimumkan laba? Ternyata ada rumusnya. Rumusnya itu adalah MR sama dengan MC ya. Pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal. Itu. Memaksimumkan laba. Oke. Nanti ini untuk memaksimumkan laba kita akan bahas di pertemuan berikutnya mungkin ya. Atau nanti bisa di searching bagaimana cara memaksimumkan laba. Yang jelas adalah secara matematis bahwa laba itu tadi MR sama dengan MC ya. Nah, MR sama dengan MC. Ini adalah rumus untuk memaksimumkan laba. Oke, MR itu apa? MR itu adalah marginal revenue. MR itu adalah marginal revenue. Kalau MC itu adalah marginal
cost. Jadi marginal revenue itu adalah pendapatan teman-teman ya. Kalau cost itu adalah biaya. Gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu kita sampai dengan biaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.